Jadi engkau nenek takbib yang suka menghancurkan rumah tangga orang, mengadu domba antara istri dan suami, Mas Ebi. Astagfirullahaladzim. Agar mereka bertengkar. Dan akhirnya terjadilah perceraian. Ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Nasos. Kali ini karena waktunya hujan ya pemirsa, turun. Mungkin udah musimnya ini ya, sekarang turun hujan ya. Karena siang malam itu selalu diguyur hujan. Ya, mungkin alhamdulillah bagi mereka yang tempatnya dataran tinggi ya. Tapi kalau bagi mereka yang tempatnya dataran rendah, biasanya itu banjir pemirsa. Banjir yang mungkin ya mudah-mudahan di tempat mereka yang banjir itu tidak memakan korban ya Mas Evi ya. Kita selalu meminta sama Allah Subhanahu wa taala, di setiap musibah kita harus ambil hikmahnya. Jangan selalu mengeluh. Ya mungkin sudah takdir ya Mas Evi. Ya memang takdir, tapi kita harus berusaha untuk menghindarinya. Ya seperti banjir, ya gimana caranya agar tempat kita tidak terjadi banjir. Seperti salah satunya jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon, yang intinya pohon itu agar tidak erosi seperti itu pemirsa. Apalagi di pinggir-pinggir sungai ya, itu tidak boleh. Di hutan-hutan tidak boleh menebang kayu sembarangan, karena akan mengakibatkan erosi dan tanahnya akan labil dan akhirnya terjadilah longsor, bencana. Astagfirullahaladzim. Tapi ya mudah-mudahan mereka mungkin yang terkena musibah selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan intinya kesehatan, dan mudah-mudahan tempat mereka bisa kembali lagi seperti semula, bisa menempatinya rumahnya lagi seperti biasa dan bisa beraktivitas. Allahu Akbar. Kali ini saya berada di sebuah, tapi ini ada cerita gubuk ini Mas Evi. Apa ceritanya? Jadi gubuk ini cerita yang punya kebun di sini Mas Evi. Dia berkebun di sini, ya. Dia berkebun di sini tiap hari, pulang sore dan kembali lagi ke sini pagi hari untuk beraktivitas menanam apapun yang ditanam di sini. Dia ini sangat aneh Mas Evi ya. Katanya gubuk ini tadinya nggak ada gubuk di sini Mas Evi. Waktu dia pulang sore-sore habis beraktivitas di sini, dia sore pulang ke rumah, ini tidak ada gubuk di sini, kosong. Tapi paginya dia kembali ke sini, gubuk ini sudah berdiri seperti ini Mas Evi. Aneh kan? Dalam satu malam pemirsa. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia juga sempat bingung. Kok bisa tiba-tiba ada sebuah gubuk di tempat intinya pekarangan dia yang suka bercocok tanam. Memang di sini ini tempatnya dia istirahat. Di sini tempat ini, tapi nggak ada gubuknya. Tapi dalam satu malam gubuk ini seperti apa namanya? Jadi sendiri gitu Mas Evi. Aneh kan? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dan itulah menjadi perbincangan ya di kalangan warga desa. Ada yang nggak percaya, ada juga yang percaya. Ada yang percaya bahwa gubuk itu memang mungkin dibikin oleh makhluk halus seperti itu pemirsa. Astagfirullahaladzim. Makhluk halus yang mungkin menginginkan sesuatu. Yang menginginkan sesuatu pemirsa. Astagfirullah. Nggak tahu kita, mungkin para makhluk halus itu kenapa kok membuat gubuk di tempat ini, saya nggak tahu. Intinya kita akan menguaknya bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam.
Pernah suatu ketika yang mempunyai gubuk ini, ketika dia mau pulang, mungkin agak kesorean ya, sekitar mau maghrib itu dia baru pulang dari sini. Dia melihat ada sosok perempuan di area sini. Sosok perempuan, ketika dia melihat sosok perempuan itu, mungkin cuma kedipan mata ya, sosok perempuan itu menghilang. Tidak terlihat perginya kemana, secepat kilat menghilang pemirsa. Tapi makan itu, yang punya kebun ini tidak berani pulang terlalu sore. Dia jam 3 apa jam 4 ya udah cepat-cepat pulang ke rumah. Karena di sini juga dekat dengan mata air, sungai yang ada di bawah sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok merinding ya Mas Epi ya? Iya. Karena mungkin gara-gara gubuk ini mungkin jadi sendiri jadi merinding Mas Epi. Seperti astagfirullahaladzim. Seperti bulu saya berdiri semua. Ya walaupun kita udah biasa Mas Epi ya menghadapi sosok-sosok, tapi kalau apa namanya itu, tapi tetap aja namanya manusia pemirsa, pasti ada rasa merinding ataupun takut. Satu, takut sosok itu seperti apa, takut kita itu mungkin tidak bisa menghadapinya. Ya kalau sosok itu baik ya Mas Epi, kalau sosoknya jahat, waduh, naudzubillah min dzalik. Mungkin namanya juga seperti itu. Manusia memang intinya walaupun mereka punya ilmu, tetap aja seberapa tinggi ilmu mereka pasti ada lagi yang lebih tinggi pemirsa. Jadi janganlah sombong. Janganlah sombong. Karena di atas langit masih ada langit. Seperti itu. Hiduplah seperti bumi. Bumi Mas Epi, yang kita pijak ini, dia rela diijak-ijak, dia rela dikencingin, dia rela kita itu buang kotoran di bumi. Tapi ingat, bumi bisa menelan semuanya. Ya manusia buktinya, ya buktinya manusia. Kita menginjak-injak bumi ini, bumi itu ikhlas. Tapi dia sombong. Dia nggak tahu bahwa suatu saat dia akan dipendam di dalam bumi. Nah itulah. Makanya hidup seperti bumi itu ya, memang sangat luar biasa. Dia keikhlasannya itu luar biasa Mas Efi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya ibarat hidup harus seperti padi. Tambah ilmu, tambah merunduk. Padi tambah isi, dia tambah merunduk Mas Efi. Itulah. Memang kita harus satu, keikhlasan di dalam hati kita harus kita pupuk ya. Mungkin orang lain berbuat jahat sama kita, kita harus ikhlas. Tidak boleh membalas, boleh membalas tapi dengan kebaikan. Seperti itu. Itu namanya ikhlas. Ikhlas semuanya kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Tambah ini Mas Efi. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini Mas Efi? Oh, Ustaz ini. Astagfirullah. Seperti ada yang mau ini Mas Epi ini. Ada yang ganggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah Mas Epi. Oh jadi gelap seperti Mas Epi. Lampunya Mas Epi. Kayaknya ada yang hadir nih Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Ada yang mendekat Mas Epi. Ada yang mendekat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika ada yang mau mendekat Mas Epi. Assalamualaikum. Siapa dirimu sebenarnya? Apa engkau mau ngikut berteduh di bawah gubuk ini? Muncullah. Hadirlah engkau. Kalau kau ingin berteduh di sini,
bersama kami, silahkan. Tapi tunjukkan wujudmu. Siapa dirimu? Aura pekat Mas Ebi. Aura hitamnya sangat pekat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahli roh, ya li jasad, ya li kodam. Hadirlah engkau. Muncullah di hadapanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah. Allah, Allah, Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Seorang perempuan Mas Edi. Kelihatannya sudah tua. Assalamualaikum. Siapa engkau? Kenapa enggak masuk sini sekalian? Takut apa? Oh, dia takut Mas Ebi. Dia bisa merasakan keadaan kalung ini pemirsa yang saya pakai, tapi saya sembunyikan. Siapa gerangan engkau? Siapa? Astagfirullahaladzim. Dia ini Mas Ebi, seorang perempuan atau iblis yang suka menghancurkan rumah tangga orang Mas Ebi. Astagfirullahaladzim. Jam berapa ini Mas Ebi? Kok dia udah muncul? Astagfirullah. Siapa engkau? Hah? Engkau perempuan atau nenek yang suka merusak rumah tangga orang, menghancurkan rumah tangga orang lain. Apa? Nenek takbib. Nenek takbib Mas Ebi. Takbib. Nenek takbib. Jadi engkau nenek takbib yang suka menghancurkan rumah tangga orang, mengadu domba antara istri dan suami Mas Ebi. Astagfirullahaladzim. Agar mereka bertengkar. Dan akhirnya terjadilah perceraian. Ya. Astagfirullahaladzim. Apa? Jadi bukan cuma engkau. Astagfirullahaladzim. Pria juga bisa Mas Epi menjadi seperti dia, nenek takbib ini. Pria juga bisa. Kalau pria biasanya dia ini merayu suami orang lain Mas Epi agar bertengkar dengan istrinya. Kalau mohon maaf, maksudnya kalau pria itu merayu istri orang lain agar mereka bertengkar. Kalau perempuan seperti dia, iblis seperti dia merayu suami orang lain Mas Evi. Membuat fitnah lah. Istrinya seperti inilah. Jadi di mata suaminya, sang istri itu jelek. Dan ini terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa dan akhirnya terjadi perceraian. Astagfirullahaladzim. Jadi makhluk ini dia suka menghancurkan rumah tangga orang lain. Astagfirullahaladzim. Karena perceraian ya itu sangat dibenci. Sangat dibenci.
Makanya hati-hati pemirsa dalam rumah tangga. Hati-hati. Jangan sampai kita mungkin para suami jangan sampai bilang ke sang istri itu, wah saya talak kamu. Tidak boleh seperti itu. Berarti kalau dia udah bilang talak gitu itu berarti dia udah bukan istrinya lagi. Kalau bilang talak, makanya hati-hati. Tipu daya iblis seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu berada di tempat ini? Apa? Karena gubuk ini tempat makhluk-makhluk atau makhluk gaib atau iblis berkumpul di tempat ini. Siapa yang membuat gubuk ini? Karena gubuk ini dalam satu malam sudah jadi. Oh, para campur tangan makhluk gaib Mas Epi. Mereka membuat gubuk ini akan dijadikan tempat ini berkumpul bagi jin-jin atau iblis-iblis. Apalagi iblis seperti dia. Astagfirullah. Oh, berarti engkau mengira kami ini iblis. Kamu ini makhluk gaib. Karena berada di sini seperti itu. Maksud kamu. Nah, kamu mendekat ke tempat ini. Yang iblis itu kamu. Suka menghancurkan rumah tangga orang lain. Astagfirullahaladzim. Makhluk sepertimu harus dihancurkan. Tidak ada lagi. Ya mungkin susah dihancurkan pemirsa. Karena ini memang tugasnya untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi kita bisa mengusirnya. Dengan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah engkau. Jangan mengganggu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari udara kembali ke udara. Di tanah kembali ke tanah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin. Alhamdulillah Mas Abi. Tanda terkuat pemirsa, gubuk ini yang membuat alam makhluk gaib. Dan di tempat ini dijadikan kumpulnya para iblis ataupun para makhluk gaib untuk mungkin bermusyawarah ya, seperti manusia. Membagi tugas. Ya, kamu tugasnya mengganggu istri orang lain. Kamu mengganggu suami-suami orang lain. Jadi iblis-iblis itu masuk ke dalam hati nurani, dalam hati seorang istri ataupun seorang suami agar mereka bertengkar seperti itu. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati pemirsa. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis. Perbanyaklah ibadah, berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mintalah pertolongan dari beliau. Oke, saya Om Janim bersama Syafi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.